langsung saja kami persilahkan kepada Ketua Umum terpilih Mas Kaisang Pangarep untuk menyampaikan pidato. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Gajah! Oh, lupa kayaknya. Gajah yang pertama itu kuat, bijak, setia. Setelah itu gajah yang kedua baru yang itu. Itu. Ya. Ayo udah berdiri dulu. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Gajah! Gajah! Terima kasih, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Dewan Pendiri, Bapak Jeffrey Giovanni, Bapak. Oke teman-teman, balik lagi di channel kita. Kali ini kita membahas tentang terpilihnya Kaisang ini, anak dari Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo, dan anaknya Kaisang ini yang juga menjadi ketua daripada PSI sesuai dengan hasil pemilihan, dan dia sudah sah menjadi ketua PSI yang meraih 65,28% suara. Kaisang kembali jadi ketua umum PSI ya teman-teman. Yang kemarin juga dia ketua PSI dan sekarang dipilih lagi menjadi ketua PSI. Itulah bukti bahwasanya orang rendah dan orang yang selalu merendahkan diri selalu dapat yang terbaik dan juga selalu dapat dukungan dari seluruh masyarakat. Pengumuman kemenangan Kaisang disampaikan pada hari pertama Kongres PSI di Geraha Sabah, Buasana, Solo, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 3 Februari 2025 mendapatkan kursi di DPR RI pada pemilu antara foto Hafiz dan Daprak. Kaisang Pangarep unggul dalam pemilihan raya calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI lewat voting. Calon pertahanan itu mendapat perolehan suara sebesar 65,28%. Di posisi kedua ada Ronald Aristoten Sinaga dengan perolehan suara 22,23%, dan terakhir Agus Mulyono Herlambang dengan suara sebanyak 12,49%. Pengumuman kemenangan Kaisang disampaikan di hadapan lebih dari 1.000 kader PSI dari seluruh Indonesia yang hadir pada hari pertama Kongres PSI di Geraha Sabah, Buana, Solo, Jawa Tengah. Dalam pidato kemenangannya, Kaisang menyampaikan apresiasi kepada pesaing dan seluruh kader PSI yang telah berpartisipasi dalam proses pemilihan. Putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo itu juga berterima kasih secara pribadi kepada seluruh kader PSI atas partisipasi yang tinggi dalam pemilihan ketua umum. Saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya karena kompetensi ini sangat sehat dan adil, insya Allah, ujar Kaisang dari podium.
utama. Lebih lanjut, Kaisang juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota dan kader PSI yang sudah ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua umum periode 2025-2030. Dia mengaku puas atas tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 84%. Partisipasi yang sangat memuaskan, mencapai angka 84%, tepuk tangan dulu, ucapnya. Kaisang juga menyampaikan refleksi atas kegagalan PSI menembus parlemen pada pemilu 2024 lalu. Dia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kader karena target lulus ke Senayan belum tercapai. Izin juga meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota dan kader PSI karena saya gagal membawa partai ini masuk ke Senayan. Tapi ingat, di 2029 nanti kita akan menjadi partai yang diperhitungkan, ujarnya. Kaisang menyebut pada pemilu lalu ia hanya memiliki waktu 3 bulan untuk berkampanye. Namun menurut dia, PSI mencatat peningkatan signifikan, khususnya di tingkat DPRD, provinsi, dan kabupaten atau kota. Dia berharap kedua pesaingnya, Ronald dan Agus, ke depan dapat bergabung dalam jajaran Dewan Pengurus Pusat atau DPP untuk bersama-sama membesarkan partai ke depan. Periode lalu saya cuma diberi waktu 3 bulan. Sekarang saya punya 4 tahun, percaya sama saya. Mungkin orang menganggap kita gajah kecil, tapi gajah kecil itu tetap besar, jadi lihat nanti, katanya. Ya teman-teman, inilah pidato dari Ketua PSI yang terpilih ini, yang sangat-sangat luar biasa dan juga sangat-sangat berapi-api, dan mendapat banyak dukungan daripada pendukungnya Kaisang ini. Dan kita juga bisa lihat bahwa Kaisang ini udah beberapa kali terpilih menjadi ketua PSI, ya teman-teman. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep meminta maaf kepada para pengurus karena gagal membawa PSI masuk ke Senayan pada pemilu. Lalu Kaisang berjanji akan menjadikan PSI menjadi partai besar pada pemilu berikutnya. Hal itu disampaikan Kaisang ketika menyampaikan pidato pertamanya setelah pengumuman dan pengesahan Ketua Umum terpilih hasil pemilu raya PSI 2025 di Geraha Sabamwana, Solo. Sabtu 19 Juli 2025 sore. Pemilihan raya berjalan sehat, adil, dan insya Allah tak ada dualisme di PSI. Ada kekurangan, tetapi setidaknya kita berani memulai budidaya politik baru. On man, on vote, jelas dia. Kaisang berharap kandidat ketua umum PSI lainnya, yakni Ronald Aristoteles Sinaga dan Agus Mulyono Herlambang, membantunya dalam kepengurusan PSI yang baru. Ini saya meminta maaf sebesarnya kepada seluruh kader PSI karena saya gagal membawa PSI masuk ke Senayan 2029 kita jadi partai, jadi perhitungan, jelas dia. Ya teman-teman, sekian saja dulu pembahasan kita kali ini dan jangan lupa dukung terus. Terima kasih.